Pertanyaannya dari Bu Eni. Jadi tadi mengenai papan nama standarisasi warung. Jadi papan nama ini LPK ini bekerja sama dengan sponsor. Jadi papan namanya ini ada gambar-gambarnya seperti ini. Misalnya nanti gambarnya Akuin. Nah, jadi yang membangun papan nama tulisan-tulisan itu pihak Akuin. Jadi Akuin juga tidak seluruhnya, mungkin cuma 20 warung. Yang lain ada teh botol, yang lain ya pokoknya semua yang berkaitan dengan makanan. Nah, jadi papan namanya itu LPKNI bekerja sama dengan pihak sponsor. Jadi warung ibu digambari minuman atau makanan. Jadi bukan sponsornya bukan pabrik cat. Ya. Sponsornya itu yang terkait dengan warung, jadi makanan, minuman, misalnya Indomie, ya itu masih makanan diperbolehkan. Tapi kalau sudah cat, nah itu tidak diperbolehkan. Rokok juga diperbolehkan tapi terbatas. Jadi yang boleh beriklan di standarisasi warung itu adalah makanan, minuman yang senada dengan warung-warungnya itu. Jadi warung itu ya seperti Ibu ini maksud, jadi ada yang berjualan, cuma juga ada warung yang bentuknya masih bahan baku, jadi frozen ya seperti itu. Itu boleh didaftarkan di standarisasi warung. Nah, jadi itu, jadi LPK itu yang berkepentingan dengan sertifikat saja. Sedangkan nanti antar jemputnya ada pesanan itu semuanya masih ikut NUJ. Kalau kami warungnya yang penting yang sudah berstandar SNI, yaitu ada cuci tangan, ada toilet. Bagaimana kalau ada warung toiletnya tidak ada? Itu LPK ini juga akan memperjuangkan agar ada toiletnya bersama pemerintah Kota Malang. Jadi warung atau konsumennya tadi kan selalu membayar pajak 10%. Jadi setiap warung oleh Wali Kota Malang ditempeli yang tadi kurangnya itu Bu 10% distribusi warung. Nah, 10% itu nanti oleh pemerintah akan dikumpulkan terus untuk membangun sarana prasarana UMKM yang akan meningkat menjadi standarisasi warung. Itu mengenai papan nama apakah gratis. Nanti kalau semuanya warung ini ikut standarisasi ya tetap gratis, yang bayar adalah sponsor. Itu jawaban dari kami, semoga memuaskan. Terima kasih Pak. Terus selanjutnya Kang Jami. Oke, terima kasih Bu Arni. Pertanyaannya satu, apakah Nujek ada di selain Kota Malang? Alhamdulillah hari ini Nujek lahir secara nasional itu. Jadi di Jakarta, di Kalimantan, dimanapun Ibu bisa pakai. Jadi nggak hanya di Malang aja. Ya, dan kami bagi driver juga, hebatnya di Nujek itu driver yang sudah terdaftar di Malang itu boleh melakukan aktivitas di luar Malang. Misalkan nih terdaftar di Malang, terus besok Jamil pulang ke Madura, itu bisa. Jamil hari ini ada di Malang, besok ada di Jakarta, selama di Jakarta mau buka aplik bisa. Jadi driver Nujek itu adalah open cluster, tidak seperti di sebelah. Oke. Jos nggak? Jos? Ya. Pilihlah Nujek. Oke, yang ke nomor 2. Apakah pembayarannya cashless atau pakai fintech? NO hari ini sudah punya namanya NO Cash, dan kita dukung NO Cash untuk masuk di Nujek. Akhirnya Nujek lah hadir untuk cashless pakai NO Cash. Ya, jadi nantinya Nujek ada 2 pembayaran, boleh pakai cash, boleh pakai punyanya NO Cash, jangan pakai yang lain. Kalau mau pakai yang lain boleh, ada link aja. OVO Dana sudah masuk di Nujek. Ya, kalau bisa pakai yang punya Oke. Ya dong, katanya harus dukung NO ya. Nah, dukung NO, silakan download NO Cash, masukkan di situ. Jadi nantinya itu driver itu akan menyiapkan Bu. Jadi drivernya punya apa? Drivernya punya NO Cash. Terus pelanggannya punya apa? Kalau balance antara pelanggan sama driver itu baru terjadi. Ya, jadi sama-sama punya Bu.
Sementara ini kami masih pakai cash. Ya, karena driver lebih suka dapat cash. Ya. Langsung dinikmatin. Yang ke nomor 3 pertanyaannya, Jamil, apakah boleh perempuan drivernya laki-laki? Saat di pesantren dulu ada namanya fikih gitu Bu ya. Saya nggak bahas fikih. Ya. Di Nujek hebatnya adalah semua customer boleh pilih driver. Ya, kalau di sebelah sana, ibu naik yang mana itu customer nggak bisa pilih driver. Kalau di Nujek, ibu begitu sudah pos mau kemana, ibu tinggal pilih driver. Di situ muncul Bu, semua gambarnya drivernya. Mau yang imro'ah perempuan, mau yang rijal yang laki-laki, ataupun ada semua. Tinggal ibu mau pilih laki atau perempuan? Ibu mau pilih driver laki atau perempuan? Hah? Ya. Oke. Jadi al-farqu baina Nujek, bedanya Nujek sama yang lain. Kalau di Nujek, customer boleh pilih driver. Ya, berdasarkan gender, berdasarkan lokasi, ataupun berdasarkan yang lain. Jadi di situ ada akadnya jelas Bu, barangnya jelas, drivernya jelas. Jadi bukannya pilih kucing dalam karung. Hebat nggak Nujek? Hebat? Jos? Kalau jos, segera download Nujek di Play Store. Oke. Ada pertanyaan? Oke, sebelum pertanyaan, sebelum ditutup, tadi saya janji ada satu jaket yang akan kami berikan. XL size banget itu. Ya. Buat apa Pak? Buat jalan. Oke. Ya, yang punya XL saya jaketnya XL. Oke. Saya minta promo dulu dong. Bisa dong jaketnya? Ya. Saya pas. Saya lebih pas Pak. Jaketnya Nujek yang terbaru itu lebih keren. Kenapa? Karena sudah ada fosfor di belakang, di depan ada fosfor, di samping kanan kiri kalau kita ada malaikat oke patit, kalau di sini kita ada Nujek. Ya, ini juga ada Nujek. Dan insya Allah semuanya ini made in-nya para Kemalang. Ya. Ya, pertanyaannya mudah. Saya pengen satu orang nyanyiin lagunya Banser. Siapa yang hafal lagu Mars Banser? Kalau muslimat apa? Muslimat. Yang muda saya orang Banser ya. Ada yang hafal Banser? Maju. Maju mana? Anak Banser mana? Maju. Nanti jurinya di sana. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau mana boleh tertinggi dan demi agama ku rela berjuang. Terus maju, sini kita dia. Islam habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansar Serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berjuang. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun minal iman. Irhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takun
Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Oke, yang menang yang mana? Kiri apa kanan? Yang kakak. Kiri apa kanan? Kiri enggak? Yang kiri apa yang belah sana? Yang mana? Kiri apa kanan? Bentar. Ya, sudah sini. Mau yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang kiri, yang kanan berapa orang? Yang kanan berapa orang? Oke. Yang sebelah kiri? Oke. Yang menang yang kiri berarti ya. Gantian. Dipakai. Kalau pas apa enggak nih? Red body kudune. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena ini sudah menjelang adzan asar, jadi acara kami break dulu, istirahat, sholat asar. Untuk selanjutnya nanti ada musyawarah atau diskusi tentang bagaimana langkah kita ke depan sesudah ini. Jadi kami mengharap masukan-masukan dari para hadirin hadirat semuanya. Setelah ini mungkin ada usulan apa, monggo. Nanti insya Allah kita lanjut pada asar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni musyawarah atau diskusi tentang bagaimana tindak lanjut kita ke depannya. Seperti yang sudah kami utarakan sebelumnya di sambutan, bahwasanya forum silaturahim wirausaha warga NU ini pertama kami harap mudah-mudahan berkelanjutan. Yang kedua, memang sengaja mengumpulkan para wirausaha khususnya dari kalangan Nahdien agar bisa bersatu bersama-sama. Mari kita sama-sama saling jaga dan saling angkat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga, ada beberapa masukan kepada kami tentang langkah ke depan. Salah satunya adalah aplikasi berbasis internet bernama e-warung. Jadi produk-produknya para wirausaha Nahdien Kota Malang nanti disatukan di satu aplikasi, dan itu bisa dibuka model aplikasi yang lain. Jadi nanti yang di sana targetnya adalah pengisi, artinya penjual yang ada di aplikasi itu ya kita dari kalangan Nahdien. Lah bagaimana caranya? Makanya target minimal kita itu
Nahdiyin kalau target maksimalnya ya siapa saja boleh, biarpun bukan Nahdiyin kalau mau kopi jahe Nusantara monggo, biarpun bukan Nahdiyin kalau mau naik Gojek jadi driver ya Nujek monggo, kan gitu. Jadi bagaimana umpama wirausaha dari kalangan Nahdiyin ini dimasukkan di satu aplikasi internet dan nanti bisa dilihat seluruh orang yang ada di khususnya di Indonesia. Nah, pemikiran kami awalnya adalah kalau di area Malang itu harus menggunakan Nujek. Pengiriman di area Malang khususnya harus menggunakan Nujek. Kenapa? Karena kita saling angkat, Pak. Jadi ini nanti bisa mengembangkan umpamanya nanti ada Nahdiyin yang tidak berwirausaha, bisa mendorongnya untuk bisa berwirausaha. Atau ada Nahdiyin yang sedang pengangguran, tidak punya pekerjaan, maka bisa mendaftar sebagai drivernya Nujek. Nah, disitulah maksud kami, kita punya gagasan bagaimana mengumpulkan para Nahdiyin di satu aplikasi internet, dan ini akan dinikmati oleh orang-orang yang semuanya sudah buka internet, siapa saja bisa pesan di sana. Nah, kami tidak bisa berdiri sendiri, makanya butuh beberapa masukan, butuh beberapa gagasan. Kami juga butuh motivator untuk melakukan hal ini. Jadi mohon, mungkin ada beberapa saran, masukan yang membangun untuk kedepannya kita, kami terima dan bisa diusulkan di forum ini. Dan insya Allah nanti seluruh yang dipasarkan di aplikasi e-warung itu semuanya sudah bersertifikat atau standarisasi warung dan restoran. Jadi sudah legal, bukan ilegal lagi. Semua yang masuk di aplikasi itu produk-produknya semuanya sudah legal. Artinya tidak bisa ditiru oleh orang lain. Umpama kopi jahe Nusantara dipakai orang sana, tidak bisa, karena sudah miliknya kita. Seperti itu. Dari sini alhamdulillah Kang Khairul Jamil sama Kang Nanang, Bapak Nanang Nilsen masih ada di sebelah kita. Jadi mohon, mari kita buka forum diskusi silaturahim ini. Kami terima beberapa masukan atau usulan atau saran dari para hadirin yang masih ada di sini. Monggo, kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Terkait dengan standarisasi warung, Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftar di www.standarisasiwarung.com. Jadi di sana ada aplikasi, Bapak bisa memfoto tampak depan warung dan produknya sampai 5 foto. Terus yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memulai usaha tetapi masih kesulitan di dalam pengurusan izin, maka LPKNI punya CV, namanya sama, PT LPKNI, dan yang satu CV LPKNI. Itu produknya berbagai macam, izin itu sengaja dibuat agar UMKM yang nggak bisa ngurus izin bisa pinjam dulu CV LPKNI, jadi bayar royalti seperti ini. Nah, ini produk LPKNI. Ini TDS-nya rendah. Bagaimana caranya depo-depo air mineral itu kita kumpulkan yang sudah memenuhi standarnya WHO, maka itu kita standarisasi, lalu kita beri botol dan mereknya untuk diisi, lalu di store lagi ke LPKNI atau langsung ke warung yang membutuhkan air mineral. Jadi caranya tidak punya apapun bisa usaha dengan LPKNI. Jadi misalnya usaha kopi kesulitan ngurus BP POM, apa sementara bisa pakai LPKNI, monggo dipakai saja. Sambil jalan nanti ngurus BP POM. Karena BP POM itu butuh waktu 6 bulan untuk survei, dilihat mulai prosesnya sampai jadi nomor izin edar. Jadi memang lama. Tapi kalau yang mau langsung besok ada izinnya, ya yang gampang, Pak, saya pinjam CV saja. Produk bidang apa? LPKNI sudah menyiapkan izin-izin itu semua. Sebelum produksi kita sudah punya izin seperti itu.
itu Bapak Ibu yang berminat untuk ngurus izin tapi berusaha tapi izinnya masih belum ada, bisa gabung dengan CV LPKNI. Jadi perjanjiannya bagaimana, misalnya bayar royalti per botolnya Rp50 kali berapa, 1000 botol misalnya seperti itu, terus sudah habis bayar lagi, bisa seperti itu. Monggo ada usulan lain selain yang kami tawarkan tadi. Monggo mungkin ada beberapa masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saya berdiri di sini bukan atas nama Nucek sekarang. Saya atas nama HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Kebetulan ketua di Malang saya. Di HIPSI itu sebenarnya sudah ada program yang hampir mirip dengan yang diusulkan oleh sahabat yang di sini. Intinya mungkin nanti HIPSI akan kerjasama. Jadi teman-teman santri yang sudah masuk di registrasinya HIPSI nanti akan kerjasama dengan beliau masalah trainingnya. Jadi dari sisi HIPSI kami memberikan sisi training gratis, mulai dari awal sampai akhir. Ya. Tinggal nanti apa yang diperlukan oleh sahabat-sahabat di Nahdiyin. Kebetulan kami ada mentor yang siap untuk mensupport sahabat-sahabat. Ya. Terus yang nomor 2, kami HIPSI Kota Malang dalam waktu dekat akan launching juga sebuah produk baru, dan mungkin nanti bisa disinergikan dengan ide yang tadi digagas oleh moderator. Yang ketiga, kami juga membuka kepada sahabat-sahabat yang ingin join di HIPSI. Yang ingin join di HIPSI boleh nanti berhubungan dengan saya. Jadi HIPSI itu tidak harus santri, ya. Tidak harus alumni pesantren. Boleh sahabat-sahabat yang punya usaha join di HIPSI. Nanti kita sama-sama bareng. Kami akan support. Kebetulan di HIPSI kami juga sudah ada fundraisingnya dari Sampurna yang bekerja sama dengan kita di HIPSI. Nanti kita akan kerjasama. Modelnya kayak apa? Nanti kita omongin di belakang sama moderator. Intinya saya dari HIPSI Kota Malang menyambut baik ide penggabungan semua stakeholder untuk di pemberdayaan ekonominya. Ya. Insya Allah kami siap support apa yang diperlukan. Kalau dari Nucek tadi udah. Ya, jadi saya berbicara tentang HIPSI, kami membuka ruang bagi sahabat-sahabat untuk kita sama-sama bareng. Sekian dari saya kembalikan ke moderator dulu. Standarisasi yang akan kami pasarkan nanti di Monggo masukan, monggo.